Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur dan tentunya kita selalu hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melangkahkan kita ke tempat yang mulia ini guna dalam rangka melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Tak lupa juga kita selalu mengirimkan salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya yang telah memperjuangkan agama Allah ini. Baiklah, sebelum kami lanjut ke susunan acara pada Jumat hari ini, terlebih dahulu ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, yaitu kas Jumat yang lalu sebesar Rp850.000. Adapun pengeluaran rutin setiap Jumat sebesar Rp450.000. Jadi saldo sampai hari ini sebesar Rp15.458.000. Adapun yang bertindak sebagai khatib yaitu Al-Ustadz Saidi SE sekaligus imam sholat Jumat. Adapun yang bertindak sebagai muazin yaitu saudara Ukrianza. Itulah tadi susunan acara pada Jumat hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Ustadz kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. لا
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, laqad zakarna Allah Ta'ala, laqad amarna Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusibuhu minhu. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak henti-hentinya kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di hari yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para kaum muslimin sedunia ini, sehingga mudah-mudahan dengan adanya hari ini kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini juga tidak lepas dari para peran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita, menuntun kita bagaimana menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita melaksanakan segala sunnah-sunnah, kewajiban-kewajiban, khususnya pada hari Jumat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya apabila Allah menginginkan suatu kebaikan kepada hambanya, maka ada beberapa proses yang harus dilewati oleh hamba tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, am hasibatum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Kalau dalam terjemahan bebasnya surah ini, ayat ini yang berartikan kalian kira kalian akan masuk surga, padahal kalau kalian ingin masuk surga, saya itu harus tahu yang mana yang sudah berjihad, yang mana yang sudah berusaha, dan selanjutnya yang mana yang sudah bersabar. Jadi ada dua, yaitu berjihad, bekerja, beramal. Yang kedua, bersabar dengan hasil yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah sudah dilakukan dua hal ini, maka akan diberikanlah kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Maka dalam hadisnya adalah seperti yang dibuka tadi dengan berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusibuhu minhu. Yang artinya, apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan suatu kebaikan kepada hambanya, hal pertama yang akan dilakukan, yang harus dilakukan oleh hambanya adalah yusibuhu minhu, bersabar atas ujian yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadisnya yang mengartikan, akan kami berikan ujian dalam hidup. Kenapa harus ujian? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit daripada kita ada yang melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, sebagian sholatnya ada yang kurang baik, sebagian ada yang giat, sebagian ada yang full time, sebagian ada yang setengah-setengah. Sehingga dalam segala bentuk ibadah, dalam sholatnya, baca Al-Qur'annya, zakatnya, puasanya, segala kebaikannya, ketika seseorang diberikan ujian, maka tidak sedikit dari mereka itu akan mengalami perubahan. Yang tadinya malas-malasan karena diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sedikit sentuhan besarnya musibah yang diterima, kehilangan keluarga, jabatan, tahta dan lain sebagainya, maka ia sadar dan mulai berubah dengan ujian tersebut, lebih dekat dengan Allah. Yang tadinya tidak sholat menjadi sholat, yang setengah-setengah sholatnya menjadi sempurna, yang tadinya tidak pernah sholat duha jadi sholat duha,
yang tadinya tidak pernah menyentuh sholat tahajud, tidak langsung tahajud, yang tadinya tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah bersedekah, berzakat, dan tidak pernah mengamalkan amal ibadah lainnya, kebaikan lainnya, ia laksanakan. Karena kenapa? Karena memohon ampunan Allah, kemudahan, ridho, dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ujian tersebut. Ada orang yang lulus, ada orang yang tidak lulus. Ada orang yang membalas daripada atau merefleks daripada ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik dan juga dengan tidak baik. Ternyata bagi orang-orang yang merefleks ujian atau musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaiknya, maka berlakulah hadis kedua, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orangnya sudah berubah karena ujian. Yang tidak sholat jadi sholat, yang tidak puasa jadi puasa, yang tidak pernah zakat sedekah jadi zakat dan sedekah, yang tidak pernah dekat dengan Quran menjadi dekat dengan Al-Quran. Ternyata Allah inginkan lagi kebaikan. Yang tadi kebaikan pertama adalah perubahan dari tidak baik menjadi baik. Yang kedua, ingin Allah menjadikan ia jadi baik menjadi lebih baik lagi. Apakah kebaikan kedua? Yufaqihu fid din, menjadikan ia itu paham tentang agama. Kenapa harus paham agama? Padahal sudah sholat, padahal sudah zakat, padahal sudah puasa, padahal sudah beramal soleh. Ternyata sholat sekedar sholat tidak cukup, zakat sekedar zakat tidak cukup, sedekah sekedar sedekah, baca Al-Quran sekedar baca Al-Quran tidak cukup. Apabila melaksanakan cuma sekedar tidak cukup, butuh yang namanya pengetahuan lebih. Harus tahu, faham tentang sholat, apa tujuan sholat, apa mananya, dan bagaimana niatnya. Apa niat puasa, apa niat zakat, apa niatnya baca Al-Quran, apa tujuannya baca Al-Quran, kenapa harus baca Al-Quran, kenapa harus puasa dan zakat, semuanya harus tahu. Maka dari itu dia akan diberikan kelebihan, yaitu lebih tahu tentang agamanya. Inilah kebaikan kedua, karena orang yang tidak tahu dengan orang yang tahu berbeda pahalanya. Ketika ia sholat, sekedar sholat, pahalanya sekian. Tapi kalau ia tahu arti daripada sholat, makna gerakan sholat, tujuannya sholat, pahalanya akan lebih daripada orang yang tidak tahu akan hal itu. Maka dari itu, yufaqihu fid din, dia akan diberikan kemudahan untuk memahami agamanya, perkara dunianya, perkara amalan-amalan solehnya, yang baik dan maupun buruknya, sehingga ia lebih berkualitas dalam mengerjakan suatu amal ibadah. Maka yang terakhirnya adalah, ternyata Allah tadi menginginkan daripada buruk menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik, dan lagi-lagi Allah menginginkan yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Sedikit sama redaksinya, sedikit sama artinya, yaitu iza aradallahu bi 'abdin khair ista'maluhu. Qala ya Rasulullah ma ista'maluhu? Qala yuwaffiquhu li amalin sholih qabla mautih. Yang artinya, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan suatu kebaikan kepada hambanya, yang tadi dari tidak baik menjadi baik karena ujian. Setelah ujian orangnya sudah baik, Allah inginkan baik, dimudahkan dalam perkara agama, urusan agama, perkara dalam amal ibadah dan lain sebagainya, dunia dan akhirat. Dan yang terakhir, ketika sudah sempurna tadi proses perubahan dan agama ini, yang terakhirnya adalah dia akan dipergunakan. Maka ketika itu sahabat berkata, ya Rasulullah, maksudnya dipergunakan itu apa? Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan dibuat bekerja, dia akan dipergunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang-orang yang akan selalu bekerja atau berperilaku atau selalu mengamalkan kebaikan sampai sebelum ia meninggal. Yang artinya adalah dia akan selalu tertahan dalam keadaan amal soleh. Apabila ada amal salah membisiki, maka Allah akan berikan petunjuk, maka Allah langsung berikan peringatan sehingga ia terhindar dari amalan-amalan salah. Kenapa? Karena proses perubahannya dari awal berubah, mulai dekat dengan agama, maka ketika sudah sepantasnya ia menjadi orang-orang yang mendapatkan surga Allah, Allah sendiri yang akan jaga, Allah sendiri yang akan berikan petunjuk. Ketika ia berbelok, Allah yang luruskan melalui perantara manusiakah,
perantara keadaankah, perantara suatu kejadiankah, dan lain sebagainya, sehingga sampai ia meninggal terhindar dari namanya perbuatan salah. Dalam riwayat lainnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengamalkan suatu kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan ia dalam mengerjakan amal kebaikan tersebut. Kata ulama, dituntun sampai dia husnul khotimah. Secara singkatnya adalah hadis ketiga yang berarti dia akan dijaga sampai husnul khotimah. Siapakah yang menjaga ia dalam amal kebaikan? Langsung Allah yang memberikan petunjuk, langsung Allah yang akan menjaga ia daripada perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang salah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka lagi-lagi kita buka tadi dengan sebuah ayat. Allah belum melihat yang mana yang sudah berjihad dan mana sudah bersabar. Maka kita bisa lihat bagaimana ketiga proses tadi. Bersabar dengan ujian, habis itu ingin melakukan segala sesuatu untuk melewati ujian tersebut. Yang kedua, bersabar untuk mengetahui agamanya, belajar tentang agamanya, dan selanjutnya berusaha untuk tahu agamanya. Dan yang terakhir adalah berusaha untuk selalu melakukan amal kebaikan dan mengingati amalan-amalan yang buruk, sehingga balasannya lagi-lagi yaitu adalah akan dijamin dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia menjadi hamba yang husnul khotimah. Mudah-mudahan kita selalu bisa menjadi hamba yang husnul khotimah, dan juga kita diberikan petunjuk sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ini wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rafa' 'anna al-bala wal waba wal fahsya wal mihan wa fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadzal khassah wa min buldanil muslimin al-ammah. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azim yazkurkum washkuru ala ni'amillahi ta'ala yazidkum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.